Bismillahirrahmanirrahim. Niki pada pembahasan kali ini kita akan menjelaskan tentang adab atau etika seorang murid terhadap gurunya. Kalau kemarin etika atau adab seorang murid terhadap dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma adabuhu lan anapun utawi tata kramane murid ma'a ustadhi ing dalem sertane gurune murid. Faminha mongko iku setengah saking adab ayya takida yen to nikotake sapa murid anna fadlahu ing sedune kautamaane guru iku akbaru luwih gedhe min fadli walidayhi tinimbang kautamaane wong tuwa lorone alaihi ing atase muta'alim li annahu krana setuhune guru iku yurabbi ndidik sapa guru ruhahu ing ruhe muta'alim. Jadi sekarang adabnya, etikanya seorang murid terhadap guru apa saja niku faminha ayya takida anna fadlahu akbaru min fadli walidayhi alaihi li annahu yurabbi ruhahu. Jadi seorang murid itu harus berkeyakinan, seorang murid harus beriktikad dan berkeyakinan bahwa keutamaan seorang guru itu lebih tinggi, lebih besar dibanding keutamaan kedua orang tua. Sebab apa? Sebab guru itu adalah orang yang mendidik ruh kita. Kalau orang tua adalah orang yang mendidik raga kita. Jadi kalau orang tua itu, kecuali orang tuamu ya gurumu, lain lagi. Orang tua itu yang membesarkan raga kita, menyekolahkan. Tapi kalau guru adalah orang yang membesarkan atau merawat atau mendidik ruh kita. Orang bisa masuk surga atau bisa hidupnya bahagia, mulia itu krana jasane guru. Krana jasa seorang guru. Itulah kemuliaan seorang guru sampai sedemikian rupa. Makanya kita sebagai seorang murid jangan sampai macem-macem kepada guru. Apalagi wong tuamu, orang tuamu juga termasuk gurumu, berarti menghormati seorang guru harus melebihi menghormati kepada kedua orang tua. Ya memang berat, abot memang menghormati guru harus di atas, menghormati guru harus di atasnya menghormati kepada kedua orang tua. Karena apa tadi? Karena guru adalah orang yang mendidik ruh kita. Di dalam jiwa kita, dalam tubuh kita kan ada dua. Napa? Raga dan nyawa. Kalau raga sudah mati, meninggal, dia dikubur selesai kembali menjadi tanah. Sing asale kok tanah balik nyanggone tanah, hancur wis lembut jadi tanah lagi. Itu raga. Tapi kalau nyawa itu selamanya tidak akan mati. Kalau nanti awake dhewe masuk surga itu yang nyawanya panggah tetap, tapi yang berubah raganya, diganti raga yang baru oleh Allah. Nah itulah jasanya seorang guru itu sampai teko akhirat. Jasanya. Makanya kita wajib untuk menghormati guru melebihi daripada menghormati kepada kedua orang tua. Bon. Selanjutnya wa minha lan iku setengah saking adabe muta'alim al khudu'u utawi DP amamahu ing dalem ngarepe guru. Wal julusu lan lungguh fi darsihi ing dalem pemulangane muta'alim bil adabi kelawan tata krama wa husnul iswa'i lan bagusi nengklengake ilama maring barang yakuluhu kang ngucap sapa guru ing ma.
Ya, termasuk sebagian dari etika atau adabnya seorang murid, dia harus huduk. Huduk niku dingkluk kalau di depan gurunya. Tidak boleh berjalan melaku di ngarepe gurune, itu enggak boleh. Kalau berada di depannya harus dingkluk. Loh, etika yang nomor satu tetap etika. Sampean kalau berani kepada gurumu, sekali saja berani kepada gurumu, ilmumu enggak akan manfaat. Selamanya tidak akan manfaat ilmumu. Karena di sini murid harus khuduk, tunduk, DPDP, dingkluk di depan gurunya. Ketika duduk dalam pembelajaran harus benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Disertai dengan adab. Termasuk di sini wa husnul izghai ila ma yaquluhu, dan benar-benar mendengarkan apa yang diucapkan oleh atau yang disampaikan atau materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Jadi serius beneran, mendengarkan beneran. Ini adab. Sebab apa? Sekali kita menyakiti guru, itu selamanya hidup kita nggak akan bahagia. Soro sak teruse. Itu sekali saja. Ilmunya nggak akan bersambung. Sanatnya ilmu akan terputus. Sekali. Zaman pas sekolah pelajaranmu fikih, zaman diajar gurumu, diulang gurumu, gurune mbok entahi. Beliau sakit hati. Nah itulah, pedot ilmumu, tidak akan paham terhadap ilmu fikih sampean selawase urip. Padahal fikih adalah kehidupan sehari-hari. Sing penting yang harus kita pahami, kita mengerti, kita praktekkan untuk setiap hari. Inilah fikih. Sampean belajar ngaji Quran, Al-Quran. Gurumu, zaman berani kepada gurumu. Selamanya zaman putus sanatmu Al-Quran. Atau pelajaran-pelajaran yang lain. Makanya berada di depan guru itu harus munduk-munduk, sopan, hormat beneran. Ngormatine krana ngormati ilmunya guru. Ini penting banget, penting banget. Makanya kalau sampean di sekolahan kanca-kancane sampean rame guyon ngentai gurune, sampean gak usah ikut-ikutan, gak usah melu-melu. Biasanya cah sing pinter-pinter malah sing tukang rame, lah gak pinter sing bodho nyisan. Lah sing tukang bodho nyisan malah tukang rame, lah sing pinter nyisan biasanya malah ngentai gurune. Rumangsa dia lebih pinter. Itu yang membahayakan justru di situ. Nanti setelah dewasa, setelah besar, ilmunya tidak akan bermanfaat. Bahkan uripe soro. Soro ini gak terima soro dunya, tapi soro dunya dan soro akhirat. Ini gula. Justru kadang-kadang siswa yang gak patek pinter, ngarepe sombong sing disombongi ya apane, pinter ya ora patek, akhirnya bocah anteng, di sekolahan anteng, gak aneh-aneh, disuruh ngerjakan tugas digarap. Terus gak tahu rame, gak tahu ngentai guru nih. Justru malah setelah dewasa tiba-tiba bocah malah sing paling sukses. Itu banyak kejadian di mana-mana. Muakeh di mana-mana. Pinter itu gak jamin. Tapi karena apa? Adabnya murid terhadap guru itu sing nomor satu. Ya bener. Sing paling membahayakan itu kalau dia pinter, cerdas di kelasnya. Malah justru kadang-kadang gurune nerangne keliru, malah langsung ngelok nih, wani berani ngelok-ngelok gurunya. Itu bahaya banget, sangat membahayakan. Guru itu siapa kemarin? Orang yang pernah mengajar kita meskipun satu huruf. Berarti kalau sampean ketemu siapapun, kalau beliau pernah ngajari sampean satu huruf, itu loh gurumu. Berarti urmatono, ajenono beliau, dimanapun berada. Kemarin dijelaskan toh, dimanapun tempat di situ adalah tempat sekolah. Dimanapun tempat di situ adalah sekolahan. Siapapun yang kita temui adalah guru. Gak kudu hadap-hadapan baca kitab seperti ini, gak kudu. Tapi sampean pernah diwarai teori apapun, misalnya yang sawah diwarai carane ngrabuk,
Oh ngene lho ngrabuk, diware carane gejik, oh ngene lho gejik, diware carane ndisel. Itu guru semua dan wajib untuk kita hormati supaya ilmu kita bermanfaat. Makanya ada 3 perkara yang nantinya tidak akan terputus setelah kita meninggal ya apa? 1, ilmu yang bermanfaat loh, nomor 1 loh. Nomor 2, anak yang soleh. Nomor 3, sedekah jariyah. Bila WD punya 1, 3-tiganya kalau bisa, diusahakan bisa. 3-tiganya nyantol kabeh di diri kita, hebat uripe ade mulya donya, mulya akhirat. Ilmunya manfaat, menjadi anak yang solih utawa solihah. Yang ketiga, sedekah jariyah, duwe bondo disedekahne. Itu merdeka uripe awake dhewe donya nan akhirat. Ini etika, makanya pelajaran ini ditekankan, benar-benar ditekankan. Sampean di mana-mana njaba kono rame ning sekolahane sampean masing-masing, sing sekolah kono-kono SMP, MTS, kan enggak ada yang sama ta sekolahe. Lah, aja melu-melu kancamu. Ben bejo mulya donya akhirat. Uripe sampean. Tenanan ini tenanan. Zaman kalau kok di Nopal di Gadir, kalau zaman ke Pondok Lirboyo loh, gak berani murid ngadepi guru, madep di depannya saja gak berani. Itu bukan berarti menyembah gurunya, enggak. Saking hormatnya seorang murid, adabnya murid kepada guru, diingkluk beneran di depannya. Kalau pelajaran kemarin percontohannya siapa? Malaikat Jibril yang sowan kepada Nabi Muhammad. Duduknya pun ya model dengkul, kayak orang duduk iftirash itu lah. Modelnya dingkluk gini, sopan. Kalau diterangkan harus benar-benar mendengarkan. Nyapa kok begitu? Kalau awake dhewe rame berarti padha nglarani atine guru. Gurune ngoyo-ngoyo nerangne malah ditinggal guyon dhewe. Ngentahi ta jenenge. Ya apa enggak? Ya mendingan turu wae, tidur ae. Itu pun kalau boleh, kalau enggak boleh enggak usah turu, eman-eman kalau tidur. Diterangkan kok malah tidur. Wa husnul isgha'i ila ma yaquluhu, benar-benar mendengarkan, nengklengake. Itu berarti nguwin konsentrasi tenanan, mendengarkan tenanan. Nah, ini kembali ke pelajaran kemarin lah, sampean gak patek apal karo gak patek dobit sodri, keterangan-keterangan itu catatan. Mendengarkan sambil mencatat. Itu dapat ilmu banyak. Sebab apa? Sebagian besar yang diterangkan oleh guru itu enggak ada di buku. Ya kan? Karena berdasarkan pengalaman-pengalaman beliau atau berdasarkan beliau membaca di kitab lain, di kitab yang lain atau buku yang lain dikumpulkan jadi satu di kepalanya, di otaknya, dibiorkan kepada siswanya. Acuannya hanya buku kecil, tapi penjelasannya dari kitab-kitab besar. Tidak ditemukan di kitab, di buku kitab. Ya itulah, makanya kita benar-benar untuk nengklengake pangrungu cara Jawane, cara basa Indonesiane, benar-benar mendengarkan apa sing disampaikan oleh guru. Wis kadung Pak, kemarin terus pundi Pak? Kalau kadung kemarin seperti itu ya dilereni rasa dibaleni neh, sing kene ngentahi gurune, sing kene guyoni gurune gak usah. Wis diam gitu aja. Minta maaf, sowan minta maaf. Ben gak terulang kembali. Jangan diulangi kembali. Ini pentingnya. Selanjutnya, wa minha lan iku tetap setengah saking adab tarhul mizahi utawi ninggal guyon. Nah inilah. Wa alla, ini penting. Wa alla yamdaha lan yen to ora ngelem sapa muta'alim ghairahu ing liyane guru minal ulama'i saking pira-pira ulama. Bihadratihi ana ing dalem ngarepe guru. Mahofatan krono kuwatir ayyafhama ing yen to awe paham sapa ustaduhu gurune muta'alim annahu ing stune muta'alim iku yadzumuhu maidu sapa muta'alim ing guru. Penting. Sebagian dari etikanya seorang murid, adabe seorang murid nyanggone gurune tinggal guyon, ojo guyon. Enggak boleh. Terus nih napa? Jangan sampai memuji guru yang lain di hadapan guru yang ada di depan kita. Ojo membanding-bandingkan guru lain di depan guru yang ada di hadapan kita. Zaman pomo ditanya, misalkan pelajarannya apa? Pelajaran Quran hadis
atau pelajaran akidah akhlak, ganti guru, ditanya gurumu, Pak ini sama saya enak siapa? Nerangkannya, jawabnya sami mawon, wis ngono. Kalau sampean bilang enak Pak Niko, wah ya wonge gelo, ya enggak. Jangan membandingkan kepinteran, kecerdasan guru di hadapan guru yang lain. Apa maneh mbok ngirasan-rasan tambah dosa. Oh penak Pak A ya timbangane Pak B lak ngulang. Dadi rasan-rasan iku nambahi dosamu. Wis gurumu mbok rasani, mbok elokne jek dobel-dobel nisan. Pemane kalau beliau yang mendengarkan malah tambah gelo. Ini kunci utama, termasuk kunci utama. Jangan sampai membanding-bandingkan guru, apalagi di hadapan guru yang lain. Kadang-kadang kan ada wali kelas mancing-mancing. Bagaimana pelajarannya sana, pelajaran Pak itu bagaimana, pelajaran Bu itu bagaimana. Kadang-kadang gitu kan, wali kelas. Wah enak yang ini, saya pilih yang ini, wah ya Bu. Nah nyanyi kabeh metu, nyanyi metu kabeh. Gak boleh. Mas yo sampean diterangne gak penak lak nerangne. Diam gitu aja. Diterangne bulet, guru waktu menerangkan bulet sampean diam saja. Kejar sendiri, belajar sendiri goleki dhewe ae. Aja sampai ngelokne. Pemaneh demo, aduh lagi para mahasiswa sekalian, bagaimana kabarnya? Enek dosene malah di demo moh diulang kuwi, terus dadi opo lak lulus lho. Wani-wanine karo gurune. Ada mana kejadian dulu di UIN sana Surabaya tahu sampai dosene dicengkiwing gulune dikon metu digeret. Ngeri kan? Blacklist total. Dia langsung dikeluarkan dari kampus, di blacklist, gak bisa keluar gak bisa kuliah dimanapun, gak akan bisa. Pindah nyandi gak akan bisa. Murid yang gak punya adab sama sekali, gak di moral, gak di tata krama. Itu nanti akan soro dunya ya soro neng akhirat. Gak usah melok-melok demo. Guru ya guru. Yang tidak ada istilah bekas guru gak ada. Bekasku guru gak ada. Yang namanya guru selamanya tetap guru. Masih gurumu TK sing cek zaman biyen diwarai A, B, tanganmu cek kaku nulis garis miring, garis lurus, garis tegak. Arepe membuat huruf A, B, gung iso to, isone garis tegak, garis miring, garis lurus. Kemudian dikeluwerne garis lengkung akhir jadi huruf A. Garis tegak enek bokonge jenenge huruf D. Garis tegak enek perute huruf B. Lah belajar kan gitu. Saiki lancar sampean nulis, tapi dulu sampean waktu TK belajarmu nunuk-nunuk itu jasanya guru TK yang luar biasa. Ojo mbok nyek. Tanpa guru TK sampean enggak bisa loh. Enggak bisa apa-apa loh. Ini jasanya luar biasa. Mas Cik luweh pinter sampean karena selamanya beliau masih tetap guru TK. Sementara sampean wis kuliahmu wis dhuwur. Tapi tetap diapa-apane tetap bangga gurune sampean. Kembali, jangan sampai memuji, ngelem guru yang lain di hadapan guru yang ada di hadapan kita. Karena khawatir apa? Pembanding-bandingannya itu bisa menyakitkan hatinya guru. Cara ditakoni jawabannya apa, Mang? Sami mawon. Enak di sami sekecone. Itu pun yang keluar jangan dari mulutmu, keluarkan dari hatimu. Enak siapa guru yang ini sama yang sama ya. Karena apa? Setiap orang itu punya kelebihan yang berbeda ya kan? Punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Di satu sisi yang ini enaknya di sini, yang satu sisi enaknya di sini. Sing ayo enak nerangkan enak. Di sing satu sisi gak nerangane gak penak tapi dungune mandi ya. Harus bejal. Nerangkan gak patek penak dirungokne tapi sekali berdoa terus dua kali berdoa doanya dikabulkan oleh Allah. Daripada punya kelebihan masing-masing toh. Bahkan Mbah Yai sepuh di pondok-pondok salaf beliau menjelaskan seperti ini gak sampai detail, cukup dimaknani tok tidak diterangkan. Tapi dilalah santrinya, murid santri-santrinya begitu boyong dari pondok semuanya jadi orang kabeh. Jadi orang yang bermanfaat semuanya. Karena apa? Didungani oleh guru-gurunya. Padahal cuma hanya gini,
Wa minha ini terusane wa minha lan iku setengah saking adab alla yasuddahu utawi ento ora ngalang-alangi ing muta'alim apa al hayau isin anisu ali saking takon amma saking barang la ya'rifu kang ora ngerti sapa muta'alim ing ma. Kalau di pondok pesantren paling penjelasannya hanya gitu tok, diwaca maknane tok seperti ini tadi. Enggak pernah, jarang sekali untuk sama mbah yai sepuh untuk diterangkan. Tapi muridnya kabeh dadi ilmunya pulang sama banyak yang ilmunya bermanfaat. Kenapa? Krono hubungan antara guru dengan murid itu nyambung, ilmunya nyambung, hatinya murid dengan hatinya guru nyambung. Itulah yang menjadikan ilmu kita bermanfaat. Adabnya dipakai, adabnya seorang murid pada guru dipakai, itu nyambung. Gak mesti. Makanya semua guru punya kelebihan masing-masing. Selanjutnya ini, wa minha alla yasuddahu al haya'u anis su'ali amma la ya'rifu. Etika adabnya seorang murid selanjutnya jangan sampai malu yang menghalang-halangi seorang murid untuk bertanya dari perkara-perkara yang kurang difahami. Tekon boleh, ada yang bertanya silakan lo tanya. Kalau belum bisa tekono, ojo mbok simpen di dalam hati. Itu harus. Kalau nggak berani tanya tulisan di kertas, nanti serahkan di depan, maju ke depan menyerahkan. Itu nggak apa-apa. Nyapa kok ditulis? Saya malu untuk menyampaikan. Nggak apa-apa, sah-sah saja. Gurumu nggak akan marah, justru malah seneng. Sing membingungkan itu kalau ditekoni meneng, diterangni meneng, ditawis paham meneng, terus kemudian kon baleni melok meneng. Lha iku lho sing bener sing endi? Wis paham? Meneng kabeh. Kayak film di sinetron sing ya pondok kuwi lho. Paham tum? Fahimna, mesti andalane kuwi, tapi ban delewer dewi-dewi. Andalane penggah fahimna. Jadi kalau belum bisa, kalau belum paham, jangan segan-segan untuk bertanya. Tapi tetap dengan etika, dengan sopan. Pertanyaan yang baik. Ini pelajaran yang tadi nggak ada di sekolah ini, sampean nggak ada. Enak ini ilmu pesantren. Ya para, yang sekolah umum nggak ada, SMP, MTS nggak ada. Adanya di gini ilmu pesantren. Nah, ini harus ditekankan, ditanamkan di gone hatinya sampean masing-masing. Kita tanamkan dalam hati kita wajib untuk menghormati guru kita melebihi menghormati kepada kedua orang tua kita. Karena guru adalah orang yang mendidik roh kita. Sedangkan orang tua adalah orang yang mendidik, membesarkan raga kita. Lala indilalah yang saya sampaikan tadi. Indilalah wong tua nih sampean, yo guru nih sampean, berarti sampean menghormatimu 2 kali lipat, double. Minangka dadi guru, yo minangka dadi orang tua. Tapi rata-rata hampir semuanya sampean semua ini wong tuamu yo double dadi gurumu. Kenapa? Sing belajari ngomong pertama sapa? Sing belajari maem sapa? Sing belajari muluk sapa? Sing belajari muni bismillah sapa? Pertama kali ngomong orang tuamu tuh, berarti itu juga gurumu. Orang muni uyah tapi bismillah ngono. Ayo berdiri uyah ngono. Kuwi berarti ora uyah tapi asline bismillah ngadeg ngono lho. Kok uyah ngono cah pelo diterokne. Bismillah ngadeg. Maaf mencoba bismillah sih lho. Itu orang tua mendidik sebagai berposisi sebagai gurunya. Enggak ada wong tua terus pedot tel. Enggak jadi apa-apa, enggak ada, kecuali begitu lahir langsung diadopsi orang lain yo bideneh pitunge. Tapi di apa-apa ini tetap orang tua. Itu pelajaran selanjutnya nanti. Di kemudian hari bab selanjutnya berbakti kepada kedua orang tua. Nanti. Itu nggih. Jadi dieling-eling. Wajib hukumnya seorang murid untuk menghormati seorang guru-gurunya. Gurune sampean kabeh Fatihah ono. Setiap hari ba'da salat
guru difatihai. Pak, saya nggak hafal nama-nama guru saya mulai TK sampai sekarang sampai kuliah sampai SMA. Nggak hafal sampai aliyah. Caranya dirapel, orang tuanya difatihai kepada semua guru-guru saya, kabeh guru-guruku kabeh sing tau mulang aku lagi difatihai. Minimal sakwise salat 1 kali. Ben nyapo ilmu kita biar bermanfaat, ben nyambung ilmune ade dengan guru. Gurumu ribuan, ratusan jumlahnya. Ya apa enggak? Ribuan, bahkan iso ratusan, bahkan sampai ribuan. Difatihai semua. Fatihai dirapel kepada guru-guru saya, kepada calon guru saya. Kenapa kok calon guru? Orang yang nantinya akan mengajar kita, sing sekarang belum kita ajak, belum mengajar kita, difatihai duluan. Begitu ketemu pertama kali langsung nyambung ilmunya. Kepada guru-guru, kepada calon guru, difatihai bar salat, difatihai minimal 1 kali. Syukur-syukur sing cawe wedok niku kepada calon anak-anak saya niku difatihai. Mas mbuh nikahmu esuk kapan, duwe anak kapan, calon lanang juga begitu. Kepada calon istri, calon anak, itu difatihai. Yang perempuan kepada calon suami, calon anak, difatihai. Ojo sebut nama, yo lak kuwi lak gak. Ndingi kae. Sebutannya ya kepada calon suami saya, kepada calon istri saya, kepada calon anak-anak saya semuanya difatihai. Hitungan lak ra percaya. 1 hari minimal 5 kali membacakan Fatihah. Ping setahun 365 ping 5. Sudah 1000 lebih. Calon nikahmu kurang 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi misalnya, ping berapa ribu Fatihah yang sudah sampean kirimkan kepada calon suamimu atau calon istrimu atau calon anakmu. Begitu anak lahir dadi bocah apik ora? Ayo. Wis mbok titipi Fatihah ribuan kali sejak sekarang. Dia belum lahir, belum muncul sama sekali, bojo urung ketemu. Tapi calon anak wis difatihai. Begitu lahir, ayo kira-kira piye? Jos ora? Cara Belanda istimindul. Istimewa. Ya ora? Ayo. Begitu sampean calon suamimu mbok fatihai, mbok dungane mbok fatihai. Begitu ketemu piye? Nyambung ora? Nyambung. Sudah berapa ribu Fatihah kalau mbok mulai dari sekarang. Sehari minimal 5 kali. Terutama kepada calon anak, itu penting banget. Pada calon anak difatihai. Anakmu nanti berapa? Calon anak-anak saya. Ya Allah, jadikanlah nanti anak-anak saya menjadi anak yang soleh-solehah. Al-Fatihah. Padahal orang rabi belum. Tapi sudah dicicil dari sekarang. Betapa hebatnya nanti anak-anakmu. Ya, iya jajalan ra percaya. Loh, saya ini dapat ilmu ini dulu kan umur 17 tahun. Loh bener loh. Saya dapat pengalaman seperti ini di umur 17 tahun sudah dipeseni guru saya. Calon bojomu, calon wewenengan wonge. Calon bojomu, calon anakmu wis ndang Fatihah ana cicilen saiki. Hitungan pira deloken wis pirang ewu Fatihah nanti. Pun, itu nggih. Itu muga-muga awake dhewe kabeh menjadi anak yang solih, solihah. Muga-muga hajat awake dhewe kabeh dikabuli karo Allah Subhanahu wa taala. Ndongane wong tuane sampean, wong tuane kabeh muga-muga paringi sehat walafiat, panjang umur. Khusus semuanya kabeh muga-muga didadekne wong sing bejo mulya, selamat ning donya, selamat ning akhirat. Selamati kabeh dipateni kanthi mati sing husnul khotimah. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sebentar. Tanya enggak? Ini takon mboten? Mboten. Tanya. Nggih, ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.